Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Muroba Beta. Di video kali ini saya akan bereksperimen mengawinkan ikan cupang. Langsung saja simak video berikut. Di sini saya akan mengawinkan ikan cupang blue rim dengan avatar. Untuk male-nya saya ambil dari blue rim dan untuk female-nya saya ambil dari avatar. Di tahap pertama, jika teman-teman ingin mengawinkan ikan cupang, yang perlu diperhatikan adalah yaitu umur dari ikan cupang tersebut. Di sini saya mengambil ikan cupang ini dengan usia kurang lebih 5 bulan. Jadi biasanya di sini saya mengawinkan ikan cupang di atas usia 5 bulan ke atas. Kenapa saya ambil pada usia tersebut? Karena pada usia tersebut sudah bisa dikatakan ikan sudah dewasa. Kemudian yang kedua adalah kondisi air. Jika teman-teman ingin mengawinkan ikan cupang, harus dipersiapkan untuk airnya terlebih dahulu. Biasanya di sini saya menggunakan air sumur yang sudah saya endapkan, kemudian saya beri daun ketapang, serta tidak lupa saya beri garam ikan agar bakteri dalam air bisa berkurang atau hilang. Untuk manfaat daun ketapang agar menstabilkan pH air ya teman-teman. Kemudian yang ketiga masuk ke wadah. Di sini saya menggunakan wadah styrofoam karena styrofoam ini bisa menjaga kestabilan suhu air ya teman-teman. Kemudian yang keempat adalah tanaman air. Di sini saya menggunakan tanaman air karena berfungsi untuk menambah asupan oksigen yang ada pada air dan bisa membantu burayak ketika belum bisa berenang. Biasanya si burayak suka menempel pada tanaman air tersebut. Oh ya teman-teman, untuk ketinggian airnya biasanya saya sekitar 7 sampai 8 cm. Oh iya teman-teman, di sini saya langsung menggabungkan ya, tidak saya lakukan penjodohan. Langsung saja kita tutup agar tidak mengganggu proses perkawinannya. Nah, kemudian di hari berikutnya kita cek terlebih dahulu apakah sudah bertelur atau belum. Bisa teman-teman lihat sendiri untuk gelembungnya sudah ada. Dan kita cek dan ternyata sudah terlihat ada telurnya ya teman-teman, walaupun tidak banyak tetapi sudah ada. Dan bisa dilihat untuk female-nya sudah menjauh dari sarang. Kita ambil terlebih dahulu untuk female-nya, kita pisahkan dari si jantan. Kenapa telurnya tidak banyak? Karena di sini untuk female sudah pernah saya kawinkan ya teman-teman. Jadi untuk female sudah 2 kali. Semoga si jantan bisa merawat telur sampai menjaga burayak. Mungkin langsung saja kita tutup agar si jantan tidak stres. Dan ini adalah tepat hari keempat usia burayak. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa merekam pada saat pengangkatan si jantan karena kondisi yang sulit pada saat mengangkat si jantan. Di sini juga saya akan membersihkan kotoran yang ada pada permukaan air yang bisa mempersulit si burayak untuk bernafas. Jadi pada saat hari pertama sampai ketiga jangan biasakan teman-teman sering melihat. Lihatlah hanya sesekali saja, dicek apakah telur itu sudah menetas atau belum ya, karena bisa mengganggu kondisi si jantan. Di sini saya akan membersihkan kotorannya dengan menggunakan tisu. Kenapa saya menggunakan tisu? Karena untuk penggunaannya lebih mudah dan bisa cepat meresap. Bisa teman-teman lihat sendiri untuk kotorannya seperti ini.
Ini adalah kotoran yang berasal dari tanaman air ya teman-teman. Bisa teman-teman lakukan berulang kali sampai kondisinya benar-benar bersih. Dan pengambilannya harus hati-hati ya teman-teman, karena burayak belum bisa lancar untuk berenang. Nah, ini adalah tepat hari ke-7 usia burayak. Di sini saya akan memberikan kutu air ya teman-teman. Untuk pakan di usia 4 hari sampai 7 hari saya tidak menggunakan kutir ya teman-teman. Saya menggunakan molik. Jika teman-teman sudah melihat video saya sebelumnya apa itu molik, silakan ditonton terlebih dahulu. Jadi kenapa saya tidak memberi makan kutir di usia 4 hari sampai 7 hari? Karena saya masih ragu dengan ukuran burayak yang masih kecil dibandingkan dengan ukuran kutir. Jadi saya memberi makan kutirnya di usia 7 hari ya teman-teman. Karena di usia 7 hari ukuran burayak sudah lebih besar daripada kutir. Jadi untuk pemberian kutir teman-teman harus merata di bagian semua sisi wadah. Jangan hanya satu tempat. Karena burayak ini menyebar, jadi teman-teman harus rata untuk pemberiannya. Karena burayak belum lincah untuk berenang, jadi agar mempermudah si burayak makan kutu air. Oh ya teman-teman, setiap orang punya tekniknya masing-masing untuk mengawinkan ikan cupang ya. Karena ada beberapa faktor yang membedakan ya teman-teman, yaitu di airnya atau di suhunya. Karena setiap daerah memiliki kualitas air yang berbeda dan suhu yang berbeda. Jadi jangan disamakan untuk teknik-tekniknya. Bisa teman-teman lihat sendiri untuk burayak usia 7 hari seperti ini. Jadi yang paling sulit untuk merawat burayak yaitu adalah pada saat usia 4 hari sampai usia sebulan. Itu adalah masa-masa yang paling sulit untuk merawat burayak. Oh ya teman-teman, untuk pemberian pakannya disesuaikan ya. Jangan terlalu banyak dan jangan juga terlalu sedikit. Teman-teman bisa mengiranya dan disesuaikan dengan banyaknya burayak yang ada di wadah. Biasanya saya memberikan kutir sampai usia 1 bulan dan bisa terlihat ses yang jelas untuk saya beri pakan cacing sutra. Oh ya, apabila di daerah teman-teman sulit kutu air, teman-teman bisa memberinya dengan artemia atau bisa juga dengan jentik halus yang masih kecil. Saya merekomendasikan untuk pakan alternatif teman-teman bisa menggunakan molik ya. Videonya sudah pernah saya buatkan. Teman-teman bisa ditonton saja, cari di video yang sudah saya upload. Atau teman-teman bisa menggunakan artemia dan infusoria. Kalau untuk artemia teman-teman harus kultur terlebih dahulu. Insya Allah di next videonya saya akan memberikan tutorial untuk kultur artemia. Kalau untuk infusoria biasanya teman-teman cukup menggunakan dengan daun pisang kering. Oh ya teman-teman, jika teman-teman punya pertanyaan tentang ikan cupang, silakan teman-teman tulis saja di kolom komentar atau teman-teman bisa DM langsung ke Instagram Guroba Beta. Insya Allah pertanyaan dari teman-teman akan saya balas. Dan jangan lupa dukung terus channel ini supaya channel ini bisa lebih baik lagi ke depannya dan bisa memberi manfaat kepada teman-teman semua. Semoga saja untuk burayak-burayak ini bisa bertahan hidup sampai besar.
dan untuk hasilnya bisa maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi untuk perjalanannya masih panjang ya teman-teman. Kira-kira bisa terlihat 3 bulan lagi atau 4 bulan lagi. Doakan ya teman-teman agar diberi kelancaran dan hasilnya sesuai apa yang diharapkan. Mungkin cukup sampai sini dulu video kali ini ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.